ternyata ajaran Islam itu luas, bahwa Islam itu agamanya orang bodoh, Islam itu agamanya orang malas, Islam itu agamanya orang miskin gitu ya. Kok Tuhannya orang Islam tuh aneh? Urusan kencing saja kok diatur. Jadi saya lahir di Solo tanggal 13 Oktober tahun 62 ya. Sementara saya ini hidup di lingkungan Islam ya. Teman saya sebagian besar Islam begitu. Tapi apa ya? Saya tidak pernah ketika itu tertarik pada Islam gitu. Kenapa? Ya saya hidup di Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid, tetapi ketika itu pola kehidupan masyarakat itu tidak membuat saya tertarik gitu. Jadi akhirnya saya galau, di Kristen saya galau, belajar Katolik saya galau, kemudian saya itu punya teman dekat Hindu, saya mulai belajar Hindu, saya juga galau gitu ya. Sementara kami sekeluarga itu dari saya kelas 6 SD ya, saya kelas 6 SD itu tahun 74. Itu kami sudah terbiasa mendengarkan khotbahnya Kiai Haji Jainuddin MZ. Ya. Tapi kami bukan untuk menerima kebenaran Islam itu, tetapi mencari celah, ya, mencari bahan untuk mengejek yang Islam begitu. Jadi kemudian saya mencari terus. Ya, saya bertanya ke sana kemari, ya, ke pendeta, ke dosennya pendeta, tapi tidak pernah ada yang bisa memberikan jawab kepada saya. Ya. Sampai saya kemudian SLTA, masih terus saya saya ke gereja, cuman saya merasakan itu sebuah kehampaan. Itu kegalauan itu terus menghantui kehidupan saya. Ya, di satu sisi saya galau, tapi di sisi lain saya tidak tahu saya harus pindah kemana. Ya, karena apa? Islam tidak tertarik, Kristen galau, Katolik galau, Hindu galau. Tapi saya ikuti aja kehidupan itu. Saya tetap ikut ibu saya ke gereja. Hanya rasanya itu hambar di dalam hati. Ya. Sementara teman-teman pergaulan saya banyak bergaul dengan teman-teman Islam. Ya. Nah, di STM itu saya ketemu dengan teman-teman yang agamanya, agama Islamnya, ya hampir mayoritas teman saya Islam, ya. Tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Nah, teman saya Islam yang tadinya rajin sholat, setelah bergaul dengan saya nggak sholat mereka. Ya, bahkan mereka tidak lagi aktif di dalam keagamaannya. Nah, ini karena apa ya? Karena ada motivasi, ya, motivasi dari orang tua, ya, bahwa saya boleh bergaul dengan yang Islam, tapi saya tidak boleh masuk Islam, gitu. Hingga tidak tertarik masuk Islam. Bahwa Islam itu agamanya orang bodoh, Islam itu agamanya orang malas, Islam itu agamanya orang miskin, gitu ya. Kebetulan kan banyak ya orang minta-minta itu kan, pengemis itu kan orang Islam gitu ya. Jadi diberikan gambaran seperti itu, gitu. Jadi nggak tertarik gitu terhadap Islam, nggak tertarik. Ya. Nah, anehnya di tengah kegalauan saya galau dengan agama saya sendiri, tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam gitu. Saya dapat beasiswa namanya bakat prestasi, karena saya punya prestasi di bidang olahraga. Saya dulu pesilat nasional sampai prapon 9 gitu. Dan saya pernah jadi the best aktris juga. Saya mengajak teman-teman saya yang Islam ketika mereka menjelang waktu sholat, itu saya ajak, saya traktir makan gitu. Sehingga apa? Akhirnya mereka nggak sholat. Ya, pelan tapi pasti. Akhirnya teman saya yang tadinya rajin-rajin sholat jadi nggak sholat karena saya ajak makan, ya saya ajak ngobrol begitu. Melaksanakan misi amanat agung tadi.
muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu bisa mengajak itu. Karena kalau bisa mengajak itu kan upahnya besar di surga nanti. Saya tahun 85 memurtadkan ketua pengajian. Dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Ya. Dengan apa triknya? Pacaran. Nah, ini trik pacaran ini yang paling jitu di kalangan anak muda. Begitu. Jadi ketika itu saya bisa memurtadkan ketua pengajian itu lewat pacaran. Gitu. Nah, bedanya gitu. Saya ketika itu yang Kristen bergaul pakai misi. Sementara kan yang Islam bergaul tanpa punya misi. Yang penting kan pacaran senang-senang aja. Tapi kan saya punya target begitu. Nah, ke toko buku Kristen. Nah, di toko buku Kristen itu justru saya mendapatkan buku itu. Saya dapat buku ini. Ya. Judulnya Akhlak Islam. Nah, saya heran kenapa di toko buku Kristen justru saya dapat buku ini. Buku ini saya belinya tanggal 11 Desember tahun 98. Nah, kemudian karena saya itu memang orangnya hobi membaca. Ya, karena saya orangnya hobi membaca, kemudian saya baca buku ini. Loh, selama ini kan saya dapat yang jelek-jelek tentang Islam. Ternyata ajaran Islam itu Tuhannya orang Islam itu aneh. Urusan kencing saja kok diatur. Berarti Tuhannya orang Islam itu memperhatikan betul kebersihan umatnya. Nah, di situ saya justru menemukan kalau selama ini doktrin terhadap Islam itu sesuatu yang buruk. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, lucu sekali apa yang disaksikan oleh pesaksi yang cuplikannya baru saudara dengar tadi. Saudara-saudara, kesaksiannya sangat disaksikan ya, karena dia berkata yang paling menggelikan kita adalah di mana dia menyatakan pada waktu dia SD dan SMP, setiap kali liburan dia dikirim ibunya atau dibawa ibunya ke I3. I3 Batu itu adalah Institut Injili Indonesia. Nah, itu setingkat perguruan tinggi ya, mahasiswa teologi. Nah, saudara-saudara, tetapi dia katanya dibawa setiap liburan, dia akan diantar ke I3 untuk mengikuti pendidikan di situ. Nah, di sini jelas sekali bahwa orang ini tidak tahu soal jenjang kependidikan kependetaan ya. Dia bahkan berkata dia sering bertanya kepada dosen-dosennya pendeta. Itu sangat kita saksikan sekali. Tetapi biarlah apa yang dia saksikan tadi, tapi itu adalah sebuah kebohongan. Sementara di satu sisi dia mengaku dia dibawa dari Solo menuju ke Batu I3. Ya, itu masih logis saudara-saudara ya, dari Solo ke I3. Tetapi dia kemudian menceritakan bahwa masa SD dan SMP-nya itu ada di Lombok. Jadi ini sudah ada kontradiksi kesaksiannya. Ya, bagaimana dari Lombok bisa ke I3 setiap liburan katanya ya. Sementara dia bilang bahwa dia bersekolahnya di Solo. Nah, jadi sangat menggelikan ya kesaksian para mualaf ini ya. Mereka begitu menggelikan. Nanti saya akan menjelaskan lagi apa hal-hal yang ganjal yang akan saudara saksikan di dalam kesaksian dia ini. Nanti setelah itu akan kita bahas soal kencing saudara-saudara. Baik, selamat menyaksikan acara ini selanjutnya, dan saudara perhatikan ini hanya berdurasi 22 menit saja saudara. Jadi saudara silakan untuk mencermati kesaksian ini, sangat ganjal sekali. Selamat menyaksikan.
Jadi saya lahir di Solo tanggal 13 Oktober tahun 62. Ya, saya ini awalnya saya lahir dari keluarga yang orang tua beda agama. Ya, ibu saya Kristen yang taat, sementara suami dari pihak bapak itu Islamnya Islam abangan, gitu. Sehingga saya dari kecil tidak pernah dikenalkan dengan Islam. Tapi sejak kecil saya dididik Kristen dengan taat. Yang mendidik ibu saya. Ya. Jadi bagaimana ibu saya menanamkan fondasi kekristenan yang begitu kuat kepada kami anak-anaknya. Ya. Bahkan umur sekitar 7 tahun 8 tahun ya. Bagaimana ibu saya sudah mengajarkan kepada saya untuk mengajak teman-teman gitu. Jadi kalau hari Minggu, ibu saya bilang, ibu ke gereja, kamu sekolah Minggu. Ya, ibu saya bilang, ajak teman-temanmu yang Islam pergi sekolah Minggu. Begitu. Jadi di usia yang sekian itu saya sudah diajari untuk mengajak teman-teman yang Islam pergi sekolah Minggu. Gitu. Kenapa? Karena di dalam Kristen itu kan ada namanya amanat agung ya di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu tugas semacam pengutusan seperti itu. Jadi itu masa kecil saya. Jadi tidak ada kok alasan bagi saya tidak pergi ibadah. Ya. Jadi kalau hari Minggu harus pergi sekolah Minggu. Tidak hanya itu, ya. Sejak kecil ibu saya menanamkan ya untuk malam sebelum kita tidur untuk doa bersama, baca Alkitab bersama. Ya, kalau di Islam seperti halakoh begitu. Nah, terus saya saya bersama adik-adik saya ditanamkan kekristenan oleh ibu saya. Kelas 2 SMP setiap saya liburan, ibu mengirim saya ke Institut Injil Batu Malang, ya, untuk pendalaman Alkitab. Justru ketika saya mendalami Alkitab itulah saya mulai merasakan sebuah kegalauan. Kenapa galau? Karena sejak kecil ibu saya selalu bilang, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab supaya besok masuk surga. Ya, saya rajin baca Alkitab. Hanya kemudian ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan gitu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, karena ada perintah mengkuduskan hari Sabat itu. Berarti saya tidak taat pada Tuhan, ya. Seperti itu. Kemudian ketika Natal saya juga mulai galau lagi, ya. Dimana saya kan merayakan Natal pada waktu itu tanggal 25 Desember. Kenapa di dalam Alkitab tidak pernah ada cerita bahwa Yesus yang saya pertuhankan, yang saya rayakan kelahirannya setiap tanggal 25 Desember, kok tidak pernah ada cerita Yesus merayakan hari Natal. Nah, justru yang saya baca di Alkitab, ya, bahwa Yesus yang seorang Tuhan itu lahir dari seorang perempuan, seorang wanita. Itu dan lahirnya di kandang domba. Itu di dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Nah, saya mulai berpikir, kok Tuhan kok lahirnya di kandang, lahir dari manusia? Berarti ada Tuhan manusia dong yang bisa melahirkan manusia. Kalau saya manusia dilahirkan manusia, itu wajar. Tapi ini Tuhan dilahirkan oleh manusia. Timbul kegalauan. Lalu saya mulai berpikir lagi, saya Kristen ini siapa yang nyuruh ya? Kenapa saya tidak menemukan ayat di dalam Alkitab Tuhan menyuruh saya Kristen?
nggak ada. Nah, mulai timbul kegalauan-kegalauan itu dan mulai saya bertanya-tanya, ya, dan masih banyak lagi ya isi Alkitab itu yang membuat saya galau begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu membuat mujizat air, ya? Kenapa Yesus itu membuat mujizat air menjadi anggur, sedangkan anggur itu minuman yang memabukkan. Kenapa tidak merubah air menjadi susu supaya orang sehat begitu? Lalu ketika saya memperingati kematian Tuhan Yesus, kok Tuhanku mati dan disalib? Berarti ada Tuhan pencabut nyawa dong. Ya. Termasuk yang mendasar yang lain yang membuat saya bingung adalah konsep ketuhanan. Ya, saya bingung. Ya, pada siapa saya harus melakukan ibadah? Jadi di situ saya mulai galau, mulai bertanya. Ya, jadi sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, tapi saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi saya di samping bertanya pada guru sekolah minggu, ya, saya bertanya pada guru agama Katolik. Dan saya tidak pernah mendapat jawab. Begitu. Tidak pernah mendapat jawab yang menenteramkan hati saya. Ya. Saya mencari, bertanya ke sana kemari. Semakin saya membaca Alkitab, semakin kegalauan ini bertambah. Begitu. Sementara saya ini hidup di lingkungan Islam, ya, teman saya sebagian besar Islam, begitu. Tapi apa ya? Saya tidak pernah ketika itu tertarik pada Islam gitu. Kenapa? Ya saya hidup di Pulau Lombok, pulau yang pulau 1000 masjid, tetapi ketika itu pola kehidupan masyarakat itu tidak membuat saya tertarik gitu. Jadi akhirnya saya galau, di Kristen saya galau, belajar Katolik saya galau, kemudian saya itu punya teman dekat Hindu, saya mulai belajar Hindu, saya juga galau gitu ya. Sementara kami sekeluarga itu dari saya kelas 6 SD ya, saya kelas 6 SD itu tahun 74. Itu kami sudah terbiasa mendengarkan khotbahnya Kiai Haji Jainuddin MZ. Ya. Tapi kami bukan untuk menerima kebenaran Islam itu, tetapi mencari celah, ya, mencari bahan untuk mengejek yang Islam begitu. Jadi kemudian saya mencari terus. Ya, saya bertanya ke sana kemari, ya, ke pendeta, ke dosennya pendeta, tapi tidak pernah ada yang bisa memberikan jawab kepada saya. Ya. Sampai saya kemudian SLTA, masih terus saya saya ke gereja, cuman saya merasakan itu sebuah kehampaan gitu. Ketika saya berdoa, saya mulai bingung. Saya ini minta sama bapaknya, apa minta sama anaknya. Semakin beranjak dewasa, semakin beranjak dari remaja, kemudian ke anak muda, itu kegalauan itu terus menghantui kehidupan saya. Ya, di satu sisi saya galau, tapi di sisi lain saya tidak tahu saya harus pindah kemana. Ya, karena apa? Islam tidak tertarik, Kristen galau, Katolik galau, Hindu galau. Tapi saya ikuti aja kehidupan itu. Saya tetap ikut ibu saya ke gereja. Hanya rasanya itu hambar di dalam hati. Ya. Sementara teman-teman pergaulan saya banyak bergaul dengan teman-teman Islam. Ya. Kebetulan SLTA setelah lulus SMP, saya tidak sekolah di sekolah Katolik, tapi saya SMP itu saya sekolah di STM gitu. Nah, di STM itu saya ketemu dengan teman-teman yang agama Islamnya ya, hampir mayoritas teman saya Islam ya. Tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Nah,
teman saya Islam yang tadinya rajin sholat, setelah bergaul dengan saya nggak sholat mereka. Ya, bahkan mereka tidak lagi aktif di dalam keagamaannya. Nah, ini karena apa ya? Karena ada motivasi, ya, motivasi dari orang tua, ya, bahwa saya boleh bergaul dengan yang Islam, tapi saya tidak boleh masuk Islam, gitu. Sejak kecil sudah didoktrin bahwa saya boleh bergaul dengan orang Islam, tapi saya tidak boleh masuk Islam. Ya, diberikan gambaran yang tentang Islam itu begitu buruknya, ya, sehingga tidak tertarik masuk Islam. Bahwa Islam itu agamanya orang bodoh, Islam itu agamanya orang malas, Islam itu agamanya orang miskin, gitu ya. Kebetulan kan banyak ya orang minta-minta itu kan, pengemis itu kan orang Islam gitu ya. Jadi diberikan gambaran seperti itu, gitu. Jadi nggak tertarik gitu terhadap Islam, nggak tertarik. Ya. Nah, anehnya di tengah kegalauan saya galau dengan agama saya sendiri, tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam gitu. Nah, apa ya? Kebetulan waktu saya sekolah gitu, saya itu kan ranking 1. Beasiswa Super Semar, ya. Beasiswa saya 12.500, SPP saya 500 rupiah. Sehingga saya punya uang 12.000. Nah, di samping itu saya dapat beasiswa namanya bakat prestasi. Karena saya punya prestasi di bidang olahraga. Saya dulu pesilat nasional sampai prapon 9 gitu. Dan saya pernah jadi the best actress juga. Sehingga saya dapat beasiswa lagi namanya bakat prestasi 13.000. Sehingga saya 15.000 ya. Saya punya uang 27.000. Nah, dengan uang itu saya mengajak teman-teman saya yang Islam, ketika mereka menjelang waktu sholat, itu saya ajak, saya traktir makan gitu. Sehingga apa? Akhirnya mereka nggak sholat. Ya, pelan tapi pasti. Akhirnya teman saya yang tadinya rajin-rajin sholat jadi nggak sholat karena saya ajak makan, ya saya ajak ngobrol begitu. Melaksanakan misi amanat agung tadi. Muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu bisa mengajak itu. Karena kalau bisa mengajak itu kan upahnya besar di surga nanti. Kemudian ketika saya kuliah, kemudian saya lanjut SLTA, kemudian saya lulus, saya kuliah di Jogja, dan saya tahun 85 memurtadkan ketua pengajian. Dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Ya. Dengan apa triknya? Pacaran. Nah, ini trik pacaran ini yang paling jitu di kalangan anak muda. Begitu. Jadi ketika itu saya bisa memurtadkan ketua pengajian itu lewat pacaran. Gitu. Nah, bedanya gitu. Saya ketika itu yang Kristen bergaul pakai misi. Sementara kan yang Islam bergaul tanpa punya misi. Yang penting kan pacaran senang-senang aja. Tapi kan saya punya target begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda. Ya, karena kasus seperti ini banyak sekali. Jadi tahun 85 saya menikah dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Tahun 87 kami punya anak. Tahun 92 saya cerai. Kenapa? Karena suami saya balik ke Islam, saya dan anak saya tetap Kristen. Nah, kesempatan saya menjanda itu, kesempatan saya mencari terus. Mencari dan mencari. Agama apa yang bisa menghantarkan saya ke surga? Ya, semakin hari kegalauan itu semakin memuncak. Sampai pada puncak kegalauan saya, ketika itu saya sakit ya. Saya sakit, saya mulai berpikir, kalau saya mati, jiwa saya kemana? Saya sudah jarang ke gereja, bahkan boleh dibilang sudah mulai nggak pernah lah
jarang sekali saya ke gereja. Kristen enggak, Katolik enggak, Hindu enggak, Islam enggak. Saya mulai berpikir, kalau saya mati nanti, jiwa saya kemana? Nah, di tengah kegalauan saya seperti itu, saya pergi ke toko buku. Nah, ke toko buku Kristen. Nah, di toko buku Kristen itu justru saya mendapatkan buku itu. Saya dapat buku ini. Ya. Judulnya Akhlak Islam. Nah, saya heran kenapa di toko buku Kristen justru saya dapat buku ini. Buku ini saya belinya tanggal 11 Desember tahun 98. Nah, kemudian karena saya itu memang orangnya hobi membaca. Ya, karena saya orangnya hobi membaca, kemudian saya baca buku ini. Loh, selama ini kan saya dapat yang jelek-jelek tentang Islam. Tetapi setelah saya membaca buku ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa begitu. Ya. Kebetulan saya membaca buku ini, saya tuh kan kalau baca buku lihat dari belakang. Lihat pengarangnya, lihat resensi bukunya. Nah, kebetulan di situ saya membaca akhlak ya, akhlak terhadap tanaman. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir gitu ya. Kok Tuhannya orang Islam tuh aneh? Urusan kencing saja kok diatur. Begitu. Pada waktu yang hampir bersamaan gitu ya, Mbah Kakung saya itu kalau pipis itu ditempati di ember. Gitu. Kalau sudah penuh embernya, air kencingnya itu untuk nyirami pohon mangga. Saya tanya, kenapa disiram pakai kencing? Supaya manis. Nah, kemudian saya berpikir, saya kaitkan dengan ini, dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir, iya ya, air kencing itu meresap ke tanah, kemudian diserap akar, batang, daun, bunga buah. Berarti buah itu terkontaminasi kencing dong. Nah, dari situ saya berpikir, berarti Tuhannya orang Islam itu memperhatikan betul kebersihan umatnya. Saya berpikir begitu. Nah, setelah itu saya membaca buku ini terus, dan kemudian saya menemui seorang teman saya yang tadinya waktu saya kuliah di Jogja. Maaf Bude. Tadi si Mbah Kakung mengumpulkan air kencing lalu disiramkan ke tanaman. Iya. Jadi merusak tanaman dong, Bu. Kata beliau itu mengandung urea. Sementara kita dilarang mengencingi pohon yang berbuah. Iya. Enggak kontradiksi ini. Nah, itu dia makanya saya kan beliau kalau habis pipis itu disiramkan ke pohon mangga begitu. Iya. Sementara kita dilarang mengkencingi pohon yang sedang berbuah, gitu kan? Iya. Kan jadinya saya ini yang di Islam ini dilarang mengencingi pohon berbuah, sementara mbah saya ya justru menyiram pohon itu dengan air kencing kan? Iya, iya. Sementara air kencing tadi kan diserap batang, diserap akar sampai ke buah, kan berarti buah ini terkontaminasi kencing kan? Artinya apa yang dilakukan oleh Mbah Kakung ini salah sebenarnya gitu ya? Salah. Karena tadi akhlak terhadap tanaman kan seperti itu. Kemudian saya mengambil kesimpulannya adalah Tuhannya orang Islam itu memperhatikan kebersihan sampai hal yang sekecil itu. Nah, kalau hal yang kecil saja diperhatikan, ada tuntunannya, apalagi hal yang besar. Gitu. Masalah yang mendasar, yaitu masalah beragama. Dasar beragama pasti ada tuntunannya. Gitu. Nah, saya baca buku ini sampai berulang-ulang, buku yang ini tadi, saya baca sampai berulang-ulang. Nah, di situ saya justru menemukan kalau selama ini doktrin terhadap Islam itu sesuatu yang buruk begitu ya, cerai, kemudian poligami, seperti itu. Nah, justru kemudian saya berpikir
ya. Pasti ini ada sesuatu di balik semua ini, ada sesuatu begitu ketika saya membaca ini. Nah, singkat kata, akhirnya saya curhat sama teman saya. Teman saya itu dulu waktu saya masih kuliah, dia aktivis HMI, sementara saya aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen. Dan saya cerita sama dia gitu. Nah, oleh dia saya dipertemukan dengan seorang ustadzah. Namanya Ustadzah Lucy. Kemudian saya diskusi sama ustadzah tadi. Saya bilang, ustadzah, saya ini Kristen. Saya mencari perintah beragama Kristen di dalam Alkitab saya, nggak ada. Ya. Ustadzah bisa tidak menunjukkan perintah beragama Islam? Kalau bisa, saya mau masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa, saya nggak mau. Ngapain saya? Di Kristen juga ada perintah beragama Kristen, di Katolik nggak ada perintah beragama Katolik. Ngapain saya kok di Islam juga nggak ada gitu. Lalu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Selain Islam tidak diterima gitu. Saya tidak Islam, berarti saya tidak diterima dong. Oh ya, sebelum ayat itu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, saya ketika itu menyanggah gitu ya. Itu kan kata-katanya muslimun, bukan kata Islam. Saya cari yang kata-katanya Islam, saya bilang begitu. Kan ketika itu saya belum paham arti muslimun. Akhirnya kemudian ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85 tadi. Oke, haleluya. Nah, saudara, kali ini lagi kita akan membahas mengenai masalah kencing. Ya, dia mengatakan bahwa kencing itu diatur sedemikian rupa, bahkan untuk menyirami makan pohon, ya pohon mangga, waktu itu dia bilang pohon mangga itu tidak boleh. Dia lupa, saudara-saudara, bahwa kencing itu juga katanya adalah obat. Jadi kencing manusia aja, saudara-saudara, itu tidak boleh, apalagi kencing hewan. Kan jijik itu teman-teman ya, jijik. Tapi inilah orang-orang ini blunder ya, para mualaf ini sungguh-sungguh blunder. Saya mungkin saja dia pernah jadi Kristen, mungkin saja. Tetapi kalau dia bilang dia ibunya Kristen, bapaknya Muslim ya. Nah, tapi di satu sisi dia bilang setiap pagi mereka mengadakan mesbah doa satu keluarga. Jadi sudah sangat kontradiktif sekali ya. Tapi begitulah, mereka ingin mematahkan ya kesaksian-kesaksian Kristen yang luar biasa. Biarkan saja, silakan saudara menilai kesaksian ini, dan saudara tentu akan menemukan keganjalan-keganjalan. Video ini sengaja saya buat untuk mereaksi kesaksian dari para mualaf-mualaf yang sangat berbohong. Jadilah umat yang cerdas. Memang kalau kita lihat bagaimana para mualaf-mualaf ini ya, seperti Dodi Tan, ya seperti siapa lagi saudara-saudara, Kainama kan, dan banyak lagi, Jesslyn. Mereka menyaksikan sesuatu yang kontradiksi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, bagaimanapun nama Yesus selalu diberitakan, bagaimanapun nama Yesus selalu disampaikan. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, tetap ikuti komal kami. Kami akan terus membongkar ya kebohongan-kebohongan para mualaf yang bersaksi ini ya. Mereka seakan-akan ingin mendegradasi iman kekristenan, mendegradasi keyakinan kita kepada Kristus. Tapi percayalah saudara, hanya orang bodoh yang percaya dengan kesaksian ini, karena di dalam kekristenan sendiri ini sangat disaksikan ya, pernyataan dia mengenai di waktu dia kecil didoktrin untuk memanggil teman-temannya, mengkristenkan teman-teman. Itu kan tidak mungkin. Masa orang SD itu diajari gitu? Guru siapa? Orang tua mana yang ngajari begitu?
Tapi biarkanlah teman-teman untuk memenuhi keinginan serakah mereka, ya, karena mereka terpukul, ya teman-teman, ya, karena mereka terpukul dengan kesaksian Kristen yang luar biasa. Bagaimana Kristen mengangkat mereka yang menjadi mendapat hidayah, mendapat keselamatan. Ya, dia bilang dalam kekristenan tidak ada katanya keselamatan. Oleh sekarang coba Anda jawab pertanyaan ini. Coba saudara tanya, di mana jaminan keselamatan di dalam dia, di dalam agama yang dia ikuti sekarang? Kalau dia mau head to head kan dengan Alkitab, ayo kasih tahu di mana jaminan keselamatannya. Kan itu saudara-saudara, ya, itu yang dia kalau mati nanti kemana? Kami udah ngerti kalau mati. Firman Tuhan berkata, ya, jangan kamu takut mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Sebab orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 mengatakan ayat 13 dan selanjutnya, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena sesungguhnya mereka akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Di dalam Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Di dalam Wahyu mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Kristus, karena sungguh mereka akan bersama-sama dengan Dia. Nah, keselamatan Alkitab mengatakan, akulah keselamatan, jalan keselamatan dan kehidupan. Setiap orang yang percaya kepadaku, dia bersama-sama dengan aku. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Kiranya video reaksi kami ini untuk membongkar kebohongan dari para mualaf ini, kiranya saudara-saudara menjadi berkat bagi kita orang Kristen tetap maju di dalam Tuhan, saudara-saudara, ya, karena banyak kegagalan yang kita lihat dari kesaksian mereka, ya. Oke. Tadi berkati kita semua, sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya. Shalom.